Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara. Kemunculan kerajaan ini diperkirakan berdiri mulai awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi sebagai hasil dari proses islamisasi daerah-daerah pantai yang pernah disinggahi pedagang-pedagang muslim sejak abad ke-7, ke-8, dan seterusnya. Kerajaan ini terletak di pesisir timur Aceh Laut Aceh Selatan. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari kerajaan Pasai dan Peurla. Raja pertama kerajaan Pasai adalah Merah Silu atau Merah Selu. Ia masuk Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail, seorang utusan Syarif Makkah yang kemudian memberinya gelar Sultan Malik Al-Saleh. Apa gerangan yang membuat Syekh datang kemari? Saya datang kemari di Makkah untuk mengisyamkan kerajaan Samudra Pasai. Jika itu utusan dari Makkah, maka saya akan berpindah menjadi agama Islam dan agama Islam akan menjadi agama kerajaan. Terima kasih. Dan setelah mendapat izin dari Merah Silu, kerajaan Samudra Pasai menjadi kerajaan Islam dan Merah Silu juga diberi gelar Sultan Malik Al-Saleh. Setelah itu, mayoritas penduduk Pasai memeluk agama Islam dan kerajaan pun terus berkembang. Setelah Sultan Malik Al-Saleh wafat, digantikan oleh putranya Muhammad Malik Al-Zahir. Pada masanya, Samudra Pasai sebagai pelabuhan dagang yang maju dan menjalin persekutuan dengan kerajaan Malaka dan raja pertama Malaka, Prameswara, menikah dengan putri Pasai. Menantuku, sekarang kau sudah menjadi keluarga di kerajaan Samudra Pasai. Sekarang aku bagian dari Samudra Pasai. Semoga perdagangan di Selat Malaka lebih ramai lagi. Menantuku, semoga kemakmuran ini sampai kepada anak cucu kita. Dia dan rakyat semua akan tentram selamanya. Rakyat Pasai dan Malaka hidup tentram, dan jalur perdagangan pun sangat ramai. Sultan Pasai pun terus berganti hingga pada Sultan Pasai yang ke-12, yaitu Sultan Zain Al-Abidin. Ternyata hubungan harmonis antara kerajaan Pasai dan Malaka tidak disenangi oleh pihak Portugis yang telah membangun benteng di Muara Bungo Jambi. Portugis memandang hubungan dagang dengan perahu layar ini dapat menimbulkan ancaman terhadap kekuasaannya. Itulah sebabnya Portugis melarang hubungan tersebut. Namun, larangan tersebut sama sekali tidak dihiraukan oleh Sultan Zain Al-Abidin. Pada suatu ketika, datanglah utusan Portugis menghadap Sultan. Utusan ini diterima Sultan dengan baik. Akan tetapi, para utusan menyampaikan pesan-pesan pemerintah Portugis yang berkedudukan di Jambi. Sultan tampak sangat marah. Saya ingin menyampaikan satu hal kepada Anda. Hal apakah itu? Saya ingin meminta kerajaan Samudra Pasai dengan kerajaan Malaka diputuskan hubungannya. Atas dasar apa Anda meminta hal tersebut? Saya rasa dengan adanya kerjasama itu dapat merugikan bangsa Portugis. Sampaikan pada pemimpin kalian, Samudra Pasai tidak berdiri di bawah siapapun. Samudra Pasai bebas berniaga Dengan siapa saja, dahulu, sekarang, dan kapanpun. Wajah-wajah yang mengikuti pertemuan itu menjadi sangat tegang. Sementara para pendamping Sultan, kalau tidak tahan-tahan, mungkin sudah menggunakan rencong untuk menghabisi utusan Portugis itu. Di pihak lain, para utusan Portugis tanpa berkata sepatah pun segera meninggalkan tempat pertemuan dan kembali ke kapal mereka dengan tergopoh-gopoh. Sultan berkata kepada para pendampingnya, Cepat atau lambat, bangsa Portugis akan menyerang negara kita. Panglima, sekarang siapkan pasukan untuk melawan Portugis. Aku pun berpikir seperti itu, Sultan. Sementara itu, di markas pasukan Samudra Pasai. Aku sudah lama tidak berlatih perang. Iya, aku juga. Aku yakin pasti kita bisa sehebat para armada lagi. Ngomong-ngomong, di mana Panglima? Kenapa lama sekali dia datang? Nah, itu dia sudah menuju kemari. Sedang apa kalian? Kenapa tak memulai latihan? Kami sedang menunggu Panglima sejak tadi. Seharusnya kalian semua bisa memulai latihan tanpa harus menungguku. Sudah, sekarang siapkan barisan kalian. Siap. Senjata kalian dan bersiaplah di posisi
sini. Fokuskan pandangan kalian ke arah sasaran. Ingat, fokus. Siap. Serang. Sementara itu di markas Portugis, sikap Sultan dipandang Portugis sebagai alasan untuk menyerang Samudra Pasai. Portugis segera menyerang dengan mengirimkan pasukan yang sangat besar. Jenderal, Kerajaan Samudra Pasai menolak untuk menghentikan kerjasamanya dengan Kerajaan Malaka. Itu. Ya, Jenderal. Inilah saatnya kita untuk menyerang kerajaan. Apakah tidak? Santai saja. Akulah penguasa di sini. Tidak ada pemimpin yang sehebat aku. Karena untuk menguasai perdagangan di Selat Malaka, kita harus dapat menundukkan Samudra Pasai. Baik, Jenderal. Kolonel, sekarang siapkan pasukan untuk kita menyerang kerajaan Samudra Pasai. Baik, Jenderal. Kemudian terjadilah perang antara kerajaan Samudra Pasai dan Portugis. Dengan kecerdikannya, Portugis berhasil menundukkan Samudra Pasai. Dengan demikian, berakhirlah masa pemerintahan kerajaan Samudra Pasai dan Portugis menguasai Selat Malaka pada tahun 1511 sampai 1520. Selanjutnya, kerajaan Samudra Pasai dihisap oleh Kesultanan Aceh yang timbul tahun 1520-an. Warisan peradaban Islam internasionalnya diteruskan dan dikembangkan di Aceh.